Jatuh, Marquez jatuh lagi. Nggak bisa finish dia di Mandalika. Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025. Senang sekali akhirnya bisa sampai 2025 juga tetap terselenggara di Indonesia MotoGP. Ada rasa bangganya terjadi di sirkuit Mandalika yang selalu kita pakai buat track day. Apa saja yang terjadi pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025? Nonton video ini sampai habis. Tapi yang barusan terjadi saja, ini lagi free practice nih hari ini. Marc Marquez sudah 2 kali jatuh. Ya, jadi menurut sejarah mencatat bahwa Marc Marquez itu belum pernah berhasil finish di Mandalika. Dan ini sekarang nih hari ini free practice aja udah jatuh 2 kali. Dan sebenarnya nggak usah balapan pun dia udah jadi juara dunia. Ya, nonton sampai habis. Jadi memang event ini berkaitan dengan motor ya. Nah, kami kemarin lihat motor ini di pameran motor. Nah, akhirnya sekarang ada kesempatan nyoba motor ini. Ini adalah Italjet Dragster Limited Edition. Ini 60 dari 75, ini ada tulisannya. Tim Gresini Racing MotoGP. Keren sekali. Nah, ini merupakan, ini tuh apa? Matic ya? Motor Matic ini? Skuter terkeren yang pernah kami lihat seumur hidup. Jadi biasanya kan ditutup tertutup, ini sengaja dibuka karena ngelihat keindahan engineering yang ada di dalamnya. Mereka bisa bikin sasis begini, ini seperti tubular ya, jadi lebih ringan. Terus ini kok ada suspensinya? Kenapa ada suspensi tengah-tengah sini? Apakah untuk suspensi belakang monoshock? Tidak. Ini adalah untuk suspensi depan. Karena lihat ini depannya ada aremnya. Lihat tuh, ada aremnya nyambung. Ini beloknya gimana nih? Tuh, lihat beloknya nih. Keren sekali, kok bisa begitu? Itu semuanya kelihatan, engine-nya semuanya kelihatan komplit. Sini. Ini suspensi belakangnya. Terus tombol-tombol sini ada kill switch, starter, hazard, klakson, sen, lampu kecil, lampu gede. Lampu kecil, lampu gede, high beam, low beam. Terus ini ada pelindungnya juga nih. Jadi kalau tiba-tiba nabrak spion mobil, cerak nggak sakit, nggak apa-apa. Gitu. Kita kontak. Aduh, kuncinya juga keren. Lihat dulu kuncinya nih. Kuncinya keren. Wah, kayak bisa lipat. Bisa gini juga, bisa begini. Kalau begini, jadi nggak ngalangin. Dah, kita hidupin. Suara knalpotnya, ini knalpotnya udah nggak standar, udah pakai Akra. Dan ini lihat instrumen clusternya. Warna putih mungkin ada night mode-nya nih. Nah, RPM, kecepatan, odometer sama trip meter. Italjet. Joknya sih sebenarnya agak keras, tapi harusnya ini nyaman. Agak keras tapi nyaman, emang agak bertolak belakang, tapi keras yang tidak menyakitkan gitu loh. Kita coba jalan. Kita rekam pakai ini sekarang. Udah lama nggak pakai helm. Risi. Wow, kenceng. Enak ya motor ini, nyelip-nyelipnya. Ini beloknya kemana ya? Kita jalan-jalan aja. Ini mestinya bisa masuk sirkuit, enak banget bisa masuk sirkuit. Oh, aduh, coba pengen banget nyoba jalan raya. Nah, tapi ini buat nikung-nikung ini seperti enak. Ini katanya 50-50 weight distribution. Lihat ini stangnya aja dipikirin tuh bentuknya kayak begini. Coba boncengan kayak apa rasanya? Masa?
Nabila. Iya, jadi ini gimana? asik banget ya. Nggak keren doang gitu. Ternyata asik banget. Emang tadi topi aku aja sampai terbang kan? Itu angin. Enggak. Itu karena aku nggak mau ngelepasin gitu. Takut jatuh. Nggak mau ngelepasin. Emang gitu kalau udah nempel sama mobil susah lepas. Itu biasa udah tuh. izin, tapi oke nggak? Nggak perlu izin kok. Oh nggak perlu izin Maklum. ya? Oh bebas ya? Bebas. Aduh enak banget. Ini ternyata ada standar 2-nya. Betul. Kita mau nyoba. Dia ada standar 2, ada standar 250 sampingnya. cc. Oke. Oh look, like a racer. Like a racer. Yes. Bener, ini gini loh, ini kalau parkir aja stands out banget. Iya. Ini rasanya kalau di rumah taruh di ruang tamu tuh lebih cocok gini. Betul. Iya nggak sih? Betul banget. Tapi kan selain dipajang dia juga bagus karena memang secara powernya oke nggak sih? Power tenaganya oke. Jadi di Jakarta itu ya di Indonesia sih ya, di kota-kota yang penting tuh low end torque-nya. Betul. Ya. Ini tuh kenapa lagu bunyi? Ini tuh low end torque-nya enak. Yang penting low end torque. Yang high nggak perlu. Betul. Malah boros kalau wah gitu deh. Ini kan kalau di Jakarta diem kan ini karena macet. Ya enak. Tapi enak nggak? ABS berfungsi dengan baik, bagus. Maksimum ya. Dan surprisingly lewat polder kabel ini masih nyaman. Betul. Handling sih. Aku mau nanya, kalau sitting positionnya, ini kan looks-nya kayak merosot, tapi kalau udah dinaikin nyaman enggak merosot. Tapi kan? memang gini, ini ada berbeda sama beberapa banyak motor matic. Ini tuh tinggi. Ya kan? Tapi katanya sih dengan riding position begini ini lebih baik. Oh gitu. Katanya. Ilmu baru. Lo katanya. Sharing kan sharing. Ya kan? Katanya belum tahu bener apa enggak. Tapi kayak namanya dragster, jadi dia kalau buat lurus memang lebih powerful dan lebih maksimal kayaknya deh ya. Iya. Kayaknya semuanya kayaknya. Pokoknya Nabila ini kirim ke kantor mau nyobain agak lamaan dikit. Oh iya, nanti aku kirim. Ya. Satu kontainer kan? Oh satu motor. Satu kontainer nanti bagi-bagi karyawan. Boleh, mau. Rian mau. Mau nih. Thank you loh Mobi. Nabila thank you. Thank you. Ya. Enjoy. Dadah. Bye bye. Helm. Helm. Lupa. Helmnya jangan dibawa. Itu lebih berarti. Sini aku bukain. Salam. Hari kedua Pertamina Grand Prix. Hari ini ada apa aja? Nanti 10.50 qualifying MotoGP-nya. Tapi hari ini kita akan masuk ke ruangan yang spesial di Mandalika ini. Ya, Anton terus. Kalau ke sana ke area pedok. Tapi kita mau naik dulu ke atas ke Royal Box-nya Pertamax Series. Tuh hati-hati lengkap. Motornya dipajang di luar. Ada dalam satu ini semuanya dikumpulin dalam satu tenda itu motor-motornya. Itulah tempat ini pembalap-pembalap muda yang lagi latihan untuk bisa jadi MotoGP nantinya. Ini terpasang ada antena-antena nih, ini antena ini merek apa sih? Clearcom ini buat komunikasi nih. Jadi mungkin yang di pedok bisa komunikasi dengan lancar kemana-mana. Waduh, apaan tuh? Halo, nggak didadain? Iya, kembali lagi. Ini komunikasi yang nempel kuping kayak ini loh, telemarketing. Kita mau ke nonton TV, banyak TV. Ini jadi di tempatnya itu katanya nggak boleh bersuara yang masuk ke kamera ya. Jadi kita lihat aja secara visual, nanti kami akan jelaskan setelah dari sana. Oke, mana orangnya? Tinggalan. Sudah bisa disimpulkan. Jadi ruangan yang pertama itu adalah kamera-kamera dari track ya. Dan di situ totalnya ada 24 kamera dan mereka di situ ada yang sebelah kanan equalizer, tengahnya director itu memilih footage pakai yang mana untuk bagian track. Ya. Itu ada 24 kamera yang kemudian di feeding ke ruangan yang setelahnya. Ruangan setelahnya itu totalnya yang mereka terima itu adalah dari 158 kamera dan 24-nya itu dari ruangan yang pertama yang feeding dari track. Nah di ruangan itu mereka bisa milih mau tayangan yang mana nih, di dalam box, di dalam pitnya siapa ya, atau di
dipindah ke sini, ke situ, ekspresi pembalapnya. Nah itu, situ mereka memilih. Kemudian didistribusikan ke stasiun-stasiun TV dan itu yang akan tertayang di layar kaca Anda. Layar kaca handphone juga bisa. Nah ini nih, ini dibawa ke seluruh dunia di mana ada MotoGP dan ini bisa dikecilin ya. Ini kayak camper van yang bisa digedein. Ketika udah nyampe, dibuka gini. Jadilah ruangan baru di dalamnya. Nah ini untuk ini kayak track fit technical unit. Jadi seperti untuk mentransmit sinyal radio ke seluruh dunia biar bisa tayangkan live. Nah prosesnya juga tetap lewat sini. Tuh ada parabola tuh. Banyak loh ini. Tuh sampai sana tuh 1, 2, 3 banyak. Sampai sana nih jalan-jalan ke seluruh dunia nih. Nah begitu dikecilin dia kecil. Nah modular ini ada feeding AC-nya nih, ada AC-nya nih. Meanwhile. Hi girls. You're just walking just from there and there. Yeah. Hah? Where are you guys from? Bali. Kalian dari Bali ternyata ya? Hah? Kita dari mana? Akhirnya dari mana gitu? Eropa gitu? Hah? Dari Bali. Boleh nggak ikut payungan? Boleh. Gini, jadi kita bisa ngobrol. Balinya mananya? Denpasar. Oh, Denpasar. Sama. Udah lama nggak ke Bali ya? Saya jadi pengen ke Bali ya? Ayo, dari mana? Jakarta? Jakarta. Iya. Oh, kalian tugasnya muter-muter sana sini gitu. Bolak-balik aja, kita iklan. Oh, iklan. Iklan berjalan. Iya, benar juga iklan ya. Makanya udah dari kapan di sini? Dari awal MotoGP? Baru hari ini. Oh, baru hari ini. Cuma nyampainya udah dari hari Kamis. Ya. Dari Kamis. Ya. Oh, apa tugasnya? Bukan, apa kegiatan sehari-harinya di Bali biasanya? Kerja. Kerja apa? Kerja apa? Macem-macem. Macam-macam. Modeling. Modeling, Ya, production. production. Ya, bisnis. Oh, kapan-kapan kalau Om ke Bali boleh nggak? Menang lagi, datang lagi kalian nih. Favorite couple kita di Mandalika nih. Jadi drag fest kemarin menang. Pakai apa? Kita kalau tahun kemarin bawa Evo 3 sama 1500 ya sama Amerika 15, 16 dan 17. Tahun lalu? Iya, tahun lalu. Kalau yang ini, yang menang ini? Sekarang beda. Tahun Pakai sekarang apa? ini ada di bracket 10 sama diesel. Itu kejuaraan. Diesel. Tuh. Cumi-cumi. Cumi-cumi. Dicumi-cumiin nggak tapi? Ada sih cumi-cuminya ada. Cumi-cuminya ada. Tapi kan bisa pilihan nggak cumi-cumi juga bisa kan? Bisa. Cuma kencengan jadi cumi-cumi. Kencangan cumi-cumi karena ada parts bagian yang negatif. Oke. Cumi-cumi itu dapat berapa sih? 201 ya, bukan 402 ya? Drag Kebetulan race-nya. kemarin untuk juara timnya, kejuaraannya itu di Ntar. Motor brong lewat. Kebetulan kemarin untuk kejuaraan timnya itu ada di 201. Jadi ada 2 kelas, satunya bracket 10, satunya di diesel. Diesel, oke. Yang diesel dapat berapa? Yang diesel kemarin kita kebetulan timenya atau apanya nih? Waktunya? Waktunya kemarin di 8,2, kalau 402-nya itu di 13,2. Itu standar remap only. Gila, Ya, kenceng juga ya? 8,2 remap only. Two wheel drive loh itu? Betul. Startnya struggling dia? Betul. Iya kan? Betul. Nah, terus kalau yang ini, yang bracket 10? Bracket 10 itu kita ya Pakai Evo juga ya? Dua. Pakai apa tadi? Bracket 10 itu kita pakainya Innova Reborn. Innova Reborn. Ya, karena kalau di bracket 10 itu kan kita pakai diesel juga yang bracket 10-nya. Kita compare sama Jazz juga. Jadi kadang kalau misalnya si dieselnya agak bermasalah kita pakai yang Jazz. Jadi backupnya kita nyiapin. Jadi kemarin tuh kita pakai 2 mobil bensin dan diesel. Oke. Itu bahan bakarnya pakainya Pertamina Dex dong. Pertamina Dex, terus ininya pakai turbo. Yang Jazz itu dapat berapa? Jadi sama, karena kalau di kelas bracket itu harus tepat. Jadi Harus kalau tepat. mau juara itu harus 10,000. Setuju. Itu yang sebenarnya kami agak-agak kurang gimana gitu. Tuh. Jadi Pengelasan itu. mobilnya nggak boleh kekencengan, nggak boleh keterlaluan. Ya, kayak gerak jalan. Betul. Harus Ya, tepat. gerak jalan harus tepat waktunya. Kecuali yang diesel. Kalau yang diesel itu mainnya pol-polan. Jadi kalau yang paling kencang Diesel tuh kayak free for all aja gitu ya? Iya. Jadi yang dilombakan itu cuma 2 kelas itu, satunya pol-polan, satunya bracket. Oh, cuma 2 kelas itu aja ya? Betul. Jadi pemenang untuk tahun ini di drag base itu ada 6 orang. 3
orang dari kejuaraan tim dan 3 orang itu masing-masing poin perorangan. Kebetulan untuk yang kejuaraan timnya Donat Racing dari Kerawang pemenangnya, untuk kejuaraan poin masing-masingnya dari Jogja. Itu ada orang-orangnya dari Jogja. Ini dia pemenang. Ya. Oke, thank you. Enjoy Mandalika lagi. Sampai ketemu tahun depan. Tahun depan menang lagi ini. Iya. Ini harusnya berangkat tuh jadi bukan menang nih KOL ini mereka ini. Seharusnya. Ya, guys. Wah, ini pemenang Dragfest. Motor dan mobil. Motor lu mana motor? Dragback Asia, Om. Hah? Dragback Asia. Motornya apa? Ninja, Om. Hah? Ninja. Ninja 4 tak apa 2 tak? 2 tak. 2 tak. 201 meter ya? Dragnya? 402 sama 201. Yang 402 dapat berapa ninjanya? Time-nya? Nah, 10.5. 10.5 ngepas sekali. Kalau di polin bisa dapat berapa? Tembus nggak 10? Itu kalau latihan setting bisa 10.2, 10.1. Oh, iya. Karena beda sirkuit kan. Beda sirkuit. Kemarin di Tasik finalnya sirkuit. Kayak gimana sih motornya, lihat dong? Pasti bentuknya udah aneh tuh. Gini kali. Kurus gini ya, bannya cuma segini doang nih ya? Iya. Yang mana yang ini? Ini sama San Mori merah. Yang ini sama yang pojok. Ini udah nggak ada bentuk ninjanya lagi. Iya, mesin aja. Masih pakai radiator tapi? Masih Pasang radiatornya. Dulu pakai Ninja tuh karena keren, dua tak pakai radiator gitu, keren aja gitu. Terus ternyata kenceng banget motor. Oke, selamat. Baik. Mudah-mudahan tahun depan sini lagi, menang lagi. Ya. Kamu pembalap juga? Mobil apa mobilnya? Fortuner. Emang umurnya berapa sih? 14. 14. Di dalam sirkuit itu butuhnya KIS bukan SIM. Jadi Legal. Mobil apa tadi? Fortuner, Om. Fortuner. Berarti diesel juga? Iya, diesel juga. Oh, dapat berapa? 402 apa 201? Mainnya 201, Om. Dapat berapa? 92. 92, 21 itu berarti kira-kira kalau 400-nya tapi susah sih, SUV ya. Kenceng banget. Udah habis berapa modifikasi Fortuner ini? Dikit aja, Om. Berapa dikit itu? Dikit Om sama kamu beda loh. Atau Mungkin hampir 200-an sih, Om. tuh kan nggak dikit. Kalau buat Om nggak dikit itu. 200-an. Om udah beli 2 mobil lagi tuh. Tapi good luck, selamat ya. Ya, Om. Naik motor apa mobil kemarin yang bisa membawa ke sini akhirnya? Naik motor. Motor apa? Ada motor MX, Ninja, sama Matic juga. Banyak banget. Iya. Yang Matic apa? Yang Matic ada motor Mio. Mio? Rian punya Mio nih? Hah? Mio dapat berapa? Dapat 201 ya? Apa 402? 402. 402 dapat berapa? Dapat time 13,5. 13,5. Iya. Kencang. Itu Lancer Evo standar itu segitu. Iya. Kencang banget tuh, berarti di ujung itu finish larinya udah ketemu 200 mungkin ya? Hampir 200 Enggak nyampe. finishnya. Enggak nyampe. 180-an? Ya, 170-an sih. 70-an di motor. Mio, iya makanya. Mio-nya pasti udah drone. Enggak, San Mori. Mana coba lihat fotonya? Nggak percaya. Enggak ada fotonya saya. Enggak ada foto. Oh, San Mori. Oh iya, lu masih pakai body. Habis berapa motornya? Kurang lebih 30-an. 20 juta. Bohong ah. Biasanya lebih, Om. Tergantung. Rian udah habis 60 juta begitu aja motornya. Iya. Mio-nya. Motornya. Nggak jadi, udah 60 juta ya. Nggak jadi motornya. Ini 30 juta. Karena dia San Mori, Om. Maksudnya tampilan standar, jadi yang di tuning cuma mesin aja. Iya. Oke. Ya udah mantap. Enjoy. Kita mau mulai pit lane walk. Nih ngantri dari Royal Box, terus ada yang dari sana juga tuh. Dipimpin oleh 2 yang merah ini. Dengan tulisan pit lane walk. Oke, sekarang kita mau langsung ke ujung sana dulu baru ngarah ke sini ya. Karena pengalaman terakhir kalau mulai dari sini tuh sampai sana tuh udah mulai dibubarin. Dan walk nih, foto para pemenang.
Harusnya kita sampai ujung dulu, cuma ketahan di sini, nggak tahu kenapa ya. Haha. Mas. So much. Have a good time. Have a good day. Ayo. Nah, gimana? Ya, kenapa? Angle-nya salah. Oke, sampai ujung ini jarang terjadi loh. Kita tiap MotoGP tuh kayaknya nggak pernah berhasil jalan sampai ujung. Sekarang kita mulai dari ujung, walaupun tersendat-sendat dikit tadi. Tuh Yan, gimbal tuh begitu Yan. Nah, itu baru gimbal Yan. Coba kita digias kayak gitu Yan. Kayak gimbal. Ini juga dorong karekan apa? Troli. Tuh kan baru nyampe ujung udah langsung diusirin tuh, didorong ke sini. Ya, karena banyak gangguan. Tuh motor tuh. Yang dilihat motor, fokus. Motor. Motor-motornya tuh dipajang di depan situ. Segala sama mekaniknya, pembalapnya. Jadi kita penonton ini bisa ngelihat keseruan itu langsung gitu. Nyium bau asap knalpotnya pas lagi dinyalain. 5 menit lagi start engine. Kita buat terbang pakai ini. Ini dulu kami taunya namanya ultralight. Ini Om Obet. Halo. Om Obet, terima kasih loh. Boleh ada kesempatan gini di sela-sela balapan. Tahu-tahu boleh ikutan terbang gini. Ini pas opening kemarin MotoGP ada ini. Ya, dan sekarang kita buat terbang. Disetirin ya tentunya ya. Om Obet, ini bukan ultralight ya namanya sebenarnya. Ini kita nyebutnya trike. Trike, oke. Trike microlight. Oh, trike microlight. Dan ini sebenarnya sayapnya tuh gantole. Iya, dia mirip dengan gantole dan cara prinsip kerja terbangnya juga mirip seperti gantole. Cuman dia powered dia. Iya. Dan ini nggak ada elevator, nggak ada aileronnya. Nggak ada. Itu kan tiga aksis ya. Kalau ini cuma 2 aksis. Oke. 2 aksis cuma kanan kiri dan bergerak seperti aileron, berfungsi seperti aileron ya. Mirip seperti itu. Terus up down-nya juga nose up nose down kayak elevator. Betul. Cuman kebalikan. Biasanya kalau fixed wing pitch up tarik, pitch down turun. Ini kebalikannya. Kalau pitch up dorong. Ya, konsepnya weight shifting. Weight shifting. Jadi kalau mau belok kanan berarti dipindahin kanan. Iya. Gini. Mau naik berarti pindahin belakang. Kayak naik motor aja cuma terbang. Naik motor iya. Makanya jadi ya konsepnya kayak gantole gitu, cuma ada bodinya bawahnya dan ada engine-nya. Ini engine-nya apa Om? Rotax nih. Rotax 912 80 horsepower. 80 horsepower. Dan dia mesinnya boxer. Iya, boxer engine. Persis kayak Subaru, 4 silinder. Iya, keren banget. Nah, ini BBM-nya pakai Avgas? Enggak, kita pakai Mogas. Mogas. Pakai Pertamax Turbo. Pertamax Turbo. Tahun 98. Cukup ya? Karena kita juga nggak terbang tinggi. Ini bisa sampai 8.000 feet. 8.000 feet. Cuman ketinggian buat kita rekreasional enak paling 1.500 feet udah cukup. Itu 1.500 sekitar 500 meter. Iyalah. Kalau nggak mau ngeliat apa? Kecil semua nanti. Iya, terus weather juga nggak tahu tuh di atas sana. Luasnya masih kelihatan ya kan. Ngomong weather hari ini gimana ya? Weather hari ini berawan sedikit tapi masih safe to fly. Sedikit berangin tapi masih aman. Sedikit berangin ya. Tapi kelihatan soalnya awannya tuh gerak. Betul karena kita di dekat sama pantai. Iya. Dan awannya rendah. Benar sekali. Agak-agak deg-degan gimana gitu, belum pernah terbang sekecil ini. Pernah terbang paramotor dulu, cuma nggak pernah yang sekecil ini. Terus flight controlnya agak beda lagi. Bukan flight control, instrumennya. Ya. Ini instrumen standar. Dari pilotnya PIC-nya depan. PIC depan. Penumpang Penumpang di belakang. Kan bukan second command juga ini. Betul. Penumpang aja gitu. Cuman ini kita ada handlebar, jadi nanti kalau Om kesini mau training, instruktur duduk belakang dia bisa kontrol dari belakang. Oke. Aduh, lucu banget ini. Nah, terus udah gitu roda depannya nempel sama seperti rudder tuh di bawah. Bener. Seperti rudder. Coba kebalik juga tuh, ke kanan ke kiri, injek kanan, injek kirinya beda. Kebalik. Jadi semua kebalik sama fixed wing. Wow. Nah, terus udah gitu throttle-nya, gasnya itu bukan di sini, ini bukan gas nih. Ini gas tapi bisa, jadi ini yang secondary. Ini secondary gas, benar ya? Primary-nya ada di depan, di kaki. Jadi kaki kanan ini berfungsi sebagai gas juga. Nah, sebelah kaki kiri remnya rem belakang berarti ya? Dan nggak ada differential brake berarti? Tidak ada. Nggak ada, brake jadi satu? Jadi ini emang terbang untuk yang simple sekali lah. Oke. Ya simple sekali, cuma lumayan lah. Ini airspeed. Betul. Terus ada temperatur mesin, air radiator nih, dia karena pakai radiator. Itu water temp, oil. Ini oil temp, oil pressure, RPM, RPM mesin, dan altimeter.
Kita ada GPS, radio. Oh, GPS aman ya, nggak nyasar ya? Aman. Radionya lucu, pakai ini, kayak Pakai HT. pakai handheld. Betul, tapi ini airband, jadi kita komunikasi sama ATC, kayak kemarin kita terbang dari Lombok Raya, sama tower juga kita komunikasi terus. Kayak airband ya. Nah, ini apa Om? Itu untuk BRS, Ballistic Recovery System, atau untuk parasut. Pakai parasut buat safety-nya. Jadi keluar parasut nanti kalau ada apa-apa. Semoga nggak kita pakai ya. Jangan dipakai. Tapi nice to have. Nice to have. Karena ini kalau misal, nggak usah diomongin lah. Udah takut ini terbang ini. Ini apa Om? Jadinya? Itu throttle. Throttle dan? Throttle aja. Oh, ini magneto? Magneto ada di sebelah sini. Oh, ada switch. Ini left, 2, right. Ini ignition off, on. Oh, oke. Ini untuk choke. Ngumpet semua situ ya? Iya. Iya, masih pakai magneto. Magneto itu platina ya? Pengapian. Pengapian. Jadi nggak pakai CDI. Vespa. Sampai sekarang masih pakai magneto tuh pesawat-pesawat. Iya, karburator ya Om? Karburator. Di sini bisa mixture air to fuel ratio-nya bisa diatur. Ada, tapi tidak di cockpit, ada di belakang. Ada di belakang. Cuman biasanya kita udah settingan yang paling tengah aja. Paling tengah. Karena kita kan nggak ada perbedaan ketinggian. Iya, Indonesia dikaruniai dengan Betul. gitu, nggak jauh-jauh. Betul sekali. Benar-benar seatbelt 4 titik 4 titik ya? 4, tapi kita pakai yang seatbelt kayak pesawat penumpang biasa. Oke, tetap ada itu ya. Iya. Oke, ngilu-ngilu. Ini ada ini oil cooler. Iya. Ada oil cooler di atas, radiator di bawah. Ada oil cooler, terus di bawahnya ada radiator juga. Benar. Pesawat kita ini juga untuk kepentingan atraksi dilengkapi dengan banner. Jadi kita bisa tarik banner di belakang. Nggak takut tuh jadi drag banget nggak sih? Nggak terlalu, sama penumpangnya cuman pilot aja, tidak terlalu drag. Oke. Nah, sama juga kita dilengkapi smoke. Jadi buat atraksi dari bawah kita ada smoke. Oh iya? Iya. Lucu. lucu. Terus ini ada sayapnya lagi, ada ininya lagi, sayap vertikalnya lagi buat. Betul, bantu. Ini ngebantu. Kalau crosswind ganggu nggak sih ini? Nggak juga, tapi dia bantu untuk lebih stabil aja. Oke. Wah, ini cocok juga buat konten Dan mobil dia aviasi. dry sum. Dry sum? Jadi kayak mobil kayak balap. mobil balap. Iya. Propeller 3 blade, nggak ada federnya. Ya, ini tadi yang kita ngomong parasut itu dari sini. Tuh. Ini kalau di Cirrus namanya caps. Betul, caps. Dan ini roketnya. Jadi kalau amit-amit jangan kita pakai, dia keluar roket, dia narik parasutnya. Dan parasutnya ke body, narik ke body semua utuh. Jadi rata ya, nggak miring ya. Nyempel di body. Oke. Ini apa Om? Itu trim. Ada trimnya? Ada trimnya, tapi jarang kita pakai. Itu hanya membantu ketika mau kecepatan rendah supaya terbangnya lebih stabil. Ini right left atau up down? Lebih up down. Oke. Lucu ada trimnya. Trimnya berarti geser posisi dong. Geser posisi ini dong. Enggak juga, cuman sayapnya aja. Jadi buat mau low speed atau high speed. Oke. Jadi kalau kita high speed, kita nggak perlu harus ditarik-tarik banget gitu. Karena kan ini kan karena seperti gantole, untuk mempertahankan speed kita harus agak pitch down sedikit. Gitu. Oke. Nah, ini tadi tombol PTT, push to talk, Oke. untuk radio. Ini tombol untuk smoke-nya. Nggak kita pakai kan smoke kita hari ini. Iya. Oke, kita terbang. Udah ready? Ya, ready. Bismillah. Kita siap-siap dulu ya. Ini mesti pakai apa? Helm ya? Helm. Helm ya. Duh, ada deg-degannya dikit sih. Oh ya, bismillah. Clear, prop. Wah, indahnya langsung. Anginnya kuat juga ya ternyata ya. Wow. Wow, mantap banget ini. Ada ngeri-ngerinya ya. Duduk di tempat segede betap, terbang. Kuat kali. Wow, tinggi loh kita. 1000 feet. Wow, gila, asik banget. Sirkuit sebelah sana tuh. Itu dia sirkuit kita. Mandalika. Kita nggak bisa dekat-dekat sirkuit karena ada helikopter. Ya, itu dia tuh. Itu dia turbulence. Itu dia turbulence. Nggak tahu kedengeran apa nggak lah di kamera nih. Goyang.
Nah kan bumpy. Ya. Nggak mau ngerasain. Nggak mau, si Glenn cuma 2 titik, nggak mau. Nggak mau direji. Belum zero amat sih, cuma janganlah. Udah, cuma 2 titik. Aduh. Ini per jam berapa ya terbang ini ya? Landing. Flaps down. Itu namanya positive landing. Kena downdraft ya. Aduh, enakan kena draft beer. Nggak apa-apa. Kita mesti ngerasain semuanya. Kalau smooth banget juga malah kan belum ngerasain yang rough. Ini kayaknya mesti dikasih tanaman banyak juga ya. Beloknya ke bajai-bajayan gitu, gila. Radius putarnya bagus banget. Jadi itu biar ada ground effect, nggak ada ground effect deh, terlalu lambat ya. Tapi ya rough landingnya ya segitu ya sebenarnya. Tadinya dipikir MotoGP yang sekarang tuh sepi. Ternyata enggak sama sekali. Lihat itu, penuh dari ujung ke ujung penuh. Dan situasi di sini di Royal Box demikian juga seperti biasa. Ya, ini kayak tahun lalu lah segini di Royal Box-nya, tapi di depan penuh. Oke, nanti kami penasaran apa yang terjadi di bagian festival sana. Ya. Siapa tuh? Marquez lagi jatuh, Marquez jatuh lagi. Nggak bisa finish dia di Mandalika. Belum selesai. 1 lap aja belum, baru mulai. Heran. Dia sejak Mandalika nih nggak pernah finish, race terus. Nggak bisa loh, kayak dikutuk gitu. Nggak bisa finish di Mandalika. Nah, ini dia nih. Keseruan nonton MotoGP itu bukan selalu pada jalanan tracknya, tapi surroundingsnya ya. Ini kalau di sirkuit Pertamina Mandalika tuh bagian sisi dalamnya itu dipakai untuk festival seperti ini. Ada makanan minuman UMKM, terus ini panggung besar, isinya tuh musisi-musisi terkenal kayak tadi malam tuh Dewa. Terus ini ada booth Pertamina dengan segala aktivitas di dalamnya. Biasa datang ke situ terus melakukan sesuatu, dapat hadiah. Nah, di sini keseruannya tuh nggak ada habisnya gitu loh. Dan kami senang ini rame. Yang tadinya kami pikir makin lama MotoGP itu makin hilang nontonnya, enggak ini. Ini masih rame sekali. Orang yang bubar udah segitu banyak, masih rame juga. Saatnya kita pulang. Terima kasih telah menonton sampai detik ini video MotoGP 2025 Pertamina Grand Prix of Indonesia yang kita sempat tonton dari udara pakai trike. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi apabila belum. Terima kasih telah menonton. Closingnya pendek kayak gitu ya, segitu aja enak ya.